Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan atau sharing ya tentang bagaimana kita mengenal lebih dalam tentang PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa ini menjadi salah satu dari program dari kemahasiswaan Belmawa ya. Dan ini diperuntukkan untuk mahasiswa. Maka dengan adanya PKM, mahasiswa dapat memberikan kontribusi di dalam prestasi-prestasinya, terutama menjadi portofolio juga untuk mahasiswa. Adapun kegiatan PKM, menurut Bapak Aris Junaidi pada saat itu menyatakan kegiatan PKM ini akan menjadi tempat mahasiswa untuk berlatih, menghadirkan solusi-solusi di tengah-tengah problem yang dihadapi baik itu oleh pemerintah, masyarakat, dunia kerja atau industri. Sehingga dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Kemudian, apa sih program kreativitas mahasiswa? Program kreativitas mahasiswa ini atau yang disingkat dengan PKM sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Ditjenditi Kemendikbudristek untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide-ide kreatif ya, serta inovatif dari mahasiswa. Nah, dengan menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif ini yang dimaksudkan adalah apa? Pasti mahasiswa itu memiliki keinginan untuk bisa mendapatkan wadah terbaiknya. Karena tentu saja ide-ide kreatif dan inovatif dari mahasiswa itu luar biasa. Nah, PKM ini akan memfasilitasi karena mahasiswa ini punya potensi untuk bisa menjadikan PKM ya sebagai salah satu wadah ya, dan tentu saja untuk apa? Untuk mengkaji, untuk mengembangkan, menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya semasa di perkuliahan ya. Tentu saja kemanfaatannya untuk siapa? Untuk masyarakat secara luas. Ya, jadi dalam program ini mahasiswa ini diberi peluang. Ya, ada peluang untuk mahasiswa untuk menggunakan ilmu dan teknologi yang telah didapat di dalam perkuliahan dan mengimplementasikannya. Ya, baik itu dari sisi kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, dan yang paling penting adalah membangun teamwork, ya, kerjasama. Dan juga mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif. Nah, disinilah yang kemudian menjadi peluang mahasiswa untuk bisa bekerja sama. Nah, kira-kira PKM ini seperti apa bentuknya? Nah, PKM ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pendanaan, yang pertama adalah pendanaan, yang kedua adalah insentif. Nah, yang pendanaan ini ada 5 bidang ya. 5 bidang yang terdiri dari PKM riset, PKM pengabdian, PKM kewirausahaan, PKM penerapan iptek, PKM karsa cipta, PKM karya inovatif, PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Ini yang didanai, yang mendapatkan pendanaan ya. Adapun yang mendapatkan insentif itu ada 2. PKM artikel ilmiah dan PKM gagasan tertulis. Nah, inilah yang kemudian oleh mahasiswa bisa dipilih mau ambil PKM yang mana. Nah, pendanaankah atau insentifkah? Nah, boleh saja dipilih dengan catatan bahwa sudah membaca terlebih dahulu apa sih yang harus dilakukan dalam 5 PKM 5 bidang tersebut atau yang diinsentif. Nah, kalau diinsentif di situ adalah PKM AI ya. PKM AI ini nanti muaranya adalah ke jurnal ilmiah.
Namun kalau 5 bidang dan PKM GT ini muaranya ke PIMNAS. Disinilah ya yang kemudian PIMNAS ini menjadi puncak dari kegiatan PKM. Nah, seluruh bidang PKM yang bermuara di PIMNAS ya, kecuali PKM AI. Nah, PKM AI ini karena PKM AI berwujud artikel ilmiah sehingga tidak dimasukkan ke dalam PIMNAS. Di situ mahasiswa bisa milih. Nah, yang tadi itu ya bisa diingat ya, 5 bidang dan GT itu masuk ke PIMNAS, PKM AI masuk ke jurnal ilmiah. Nah, caranya gimana? Cara pengajuan proposalnya. Nah, disinilah mahasiswa bersama teman-temannya untuk bisa bergabung, berdiskusi, menuangkan ide dan lain sebagainya untuk membuat satu proposal. Ya. Mengajukan proposal ke kampus. Ya, pertama, mengajukan proposal ke kampus ini tentu saja ada bimbingan dari dosen pembimbing yang dipilih sebagai dosen yang dapat dijadikan tempat berdiskusi ya. Nah, dari mengajukan proposal ini kemudian nanti ada review internal oleh kampus ya. Dalam hal ini tentu saja sudah menggunakan sesuai dengan pedoman ya. Dari review internal ini, jika lolos review, nanti mengajukan ke operator kampus. Nah, dari situ kemudian mendapatkan username dan password untuk diisi, ya. Dan selanjutnya harus mengunggah ke web Simbelmawa, ya. Dari unggahan ini, kemudian proposal ini divalidasi. Nah, validasinya ada 2, dosen dan pimpinan PT. Nah, dosen inilah yang di awal tadi ya, yang membimbing mahasiswa. Nah, selanjutnya barulah kemudian menunggu dari pengumuman apakah lolos atau tidak. Nah, yang terpenting adalah di sini mengajukan proposalnya. Jadi tidak serta-merta mengajukan proposal, tapi harus diikuti dengan berbagai diskusi ya, berbagai diskusi dan kemudian menyusun serta merencanakan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan PKM yang dipilih sehingga layak ketika direview. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat nih ada 20 besar proposal di perguruan tinggi yang pada saat itu tahun 2021 mengajukan. Yang paling banyak di sini diperlihatkan ada ITS ya, ada UB, ada UNS, ada UNY dan ada UPI ya. Dan seterusnya. Di sini adalah jumlah dari besaran proposal yang dikirimkan oleh perguruan tinggi. Nah, ini adalah informasi yang dapat dijadikan motivasi ya, di mana proposal yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan mendapatkan pendanaan ya. Pendanaan itu maksudnya apa? Yang tadi 5 bidang ya. Nah, sebarannya di sini FPIPS yang paling tinggi ya, FP MIPA, FPTK, FIP, FPBS, FPEB, ada di Kamda Cibiru ada 3 yang lolos dan luar biasa, ada peningkatan ya, Kamda Sumedang, Kamda Tasik, FPOK dan Kamda Serang. Nah, disinilah kompetisi yang sebenarnya bahwa persiapan dari mahasiswa untuk proposalnya harus benar-benar diwujudkan dengan baik. Nah, jenis PKM yang didanai apa saja? Ada PKM riset ya, riset sosial humaniora ada 35, ada PKMK kewirausahaan, ada PKM pengabdian, karsa cipta ya, ada PKM RE, ada PKM GFK, ada PKM PI ya. Disinilah yang didanai. Nah, kemudian ada juga yang di PKM insentif ya, ada AI dan GT. Totalnya juga banyak sekali, ada 16 ini ya, ada 16 dan tentu saja ini akan menjadi satu prestasi besar untuk mahasiswa karena akan banyak sekali ya, kemudian penghargaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan PKM. Nah, selanjutnya
Pertanyaannya adalah PKM untuk siapa? Nah, dalam hal ini tentu saja akan berkesinambungan. Pertama, misalkan untuk mahasiswa mendapatkan penghargaan, mahasiswa mendapatkan banyak bonus ya, terutama bisa juga dikonversi SKS-nya dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tentu saja pengalaman, kemudian kesuksesan ya diawali dengan baik proses tadi. Nah, kemudian untuk universitas juga berharga juga ya. Dan tentu saja nanti akan kepada dosen juga berharga mendapatkan sertifikat pengakuan dan lain sebagainya, dan juga pemeringkatan. Dan ini pengaruhnya juga berkesinambungan. Artinya adalah mahasiswa tidak berdiri sendiri di sini, tentu ditopang oleh dosen, dibantu oleh secara administratif oleh universitas ya. Dan tentu saja ketika hasilnya memuaskan akan menjadikan pemeringkatan naik karena banyak poin yang didapatkan ya. Nah, kemudian kita perlu mendiskusikan ini. Nah, sebagai mahasiswa perlu mendiskusikan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana kita mendapatkan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif sehingga kita bisa berkontribusi untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Nanti akan saya share bagaimana sih bentuk kita mengikuti PKM apa yang harus diikuti. Kemudian nanti banyak sekali informasi yang saya sampaikan. Nah, dari informasi yang tadi mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.